Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Hasan Asy'ari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, kita harus mampu menerapkan 5 nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Jika saya menjadi seorang guru penggerak dan sudah berjalan selama 3 tahun, maka saya akan berpihak pada murid. Yang pertama yaitu guru hanya sebagai fasilitator, sehingga dalam pembelajaran guru hanya sebagai fasilitator dalam menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua yaitu menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Dalam pembelajaran, murid berperan sebagai subjek, sehingga murid dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah sebagai fasilitator, guru berperan melakukan asesmen diagnostik untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid, kemudian merencanakan dan menyusun aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid, kemudian menilai kemajuan belajar murid secara teratur dan memberikan umpan balik yang informatif dan konstruktif. Kemudian menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran, yaitu murid diberikan proyek atau tugas yang memerlukan mereka untuk berkolaborasi, meneliti, dan membuat sesuatu yang konkret. Kemudian murid diberikan masalah atau tantangan yang kompleks yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari mereka, sehingga mereka secara aktif terlibat dalam proses mencari solusi, melakukan investigasi, dan menguji hipotesis untuk menemukan jawaban yang memuaskan. Selanjutnya adalah kolaboratif, yaitu menjalin kerjasama dengan semua pihak, membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak, mulai dari kepala sekolah, guru sejawat, orang tua atau wali murid, hingga masyarakat dan instansi luar sekolah, merupakan langkah krusial dalam menghadirkan perubahan positif dalam ekosistem pendidikan. Dengan kerjasama yang solid, kita dapat meraih kemudahan dalam mewujudkan transformasi yang lebih baik bagi murid-murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat, bersama kepala sekolah dan guru sejawat, berbagi pengalaman dan ide tentang strategi pembelajaran yang efektif, kemudian mengevaluasi progres dalam pencapaian tujuan pembelajaran, dan untuk memantau efektivitas strategi atau kebijakan yang telah diterapkan. Kemudian menjalin kerjasama dengan pihak luar. Kerjasama dengan pihak luar dapat memberikan akses sekolah terhadap sumber daya dan layanan tambahan yang mungkin tidak tersedia di dalam sekolah, seperti pelatihan keterampilan dan penyuluhan karir. Kemudian kerjasama dengan puskesmas juga dapat membantu menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan bagi murid, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan penyuluhan kesehatan. Inovatif. Yang pertama yaitu memunculkan ide dan gagasan. Memunculkan ide dan gagasan kreatif dalam pembelajaran adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan bermakna. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah salah satu cara yang sangat efektif bagi seorang guru kreatif untuk memperkaya pengalaman belajar murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah mengadopsi model pembelajaran berbasis masalah dengan cara memberikan pengalaman belajar yang menarik
bermakna dan memicu pemikiran kritis serta pemecahan masalah murid. Kemudian menempatkan murid dalam konteks masalah dunia nyata. Model ini memberikan pengalaman pembelajaran yang autentik yang mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan dunia nyata di masa depan. Berikutnya adalah dengan menggunakan teknologi. Menggabungkan teknologi dengan kreativitas dalam pembelajaran, seorang guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik, interaktif, dan relevan bagi murid. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran, tetapi juga membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di era digital saat ini. Mandiri. Guru yang mandiri memerlukan sikap percaya diri. Percaya diri bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang keyakinan pada kemampuan sendiri dan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian guru yang mandiri juga perlu untuk melakukan peningkatan kompetensi diri. Peningkatan kompetensi diri merupakan cerminan dari sikap mandiri dan proaktif dalam pembelajaran dan pengembangan profesional seorang guru. Hal ini membantu agar tetap relevan, efektif, dan percaya diri dalam memberikan kontribusi yang berarti. Kegiatan yang akan dan sudah saya lakukan adalah menjadi mentor bagi guru lain. Dengan menjadi mentor bagi guru lain, seorang guru dapat tidak hanya membantu memperkuat profesi pendidikan secara keseluruhan, tetapi juga memperdalam pemahaman mereka tentang praktik pengajaran dan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan profesional orang lain. Kemudian aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri, mencari dan mengikuti pelatihan atau workshop yang relevan dengan bidang pengajaran, baik yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi, atau lembaga lainnya. Membaca buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang pendidikan untuk memperluas pengetahuan tentang teori dan praktik terkini dalam pendidikan. Reflektif, yaitu melakukan evaluasi diri secara teratur. Evaluasi diri yang jujur membantu guru untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik dalam memberikan pendidikan yang berkualitas kepada murid mereka. Kemudian terbuka dengan umpan balik. Mendengarkan umpan balik dari murid, orang tua, atau rekan kerja juga merupakan bagian penting dari proses refleksi dan evaluasi. Umpan balik dari berbagai pihak dapat memberikan wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan pengajaran. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain yaitu melaksanakan evaluasi diri secara teratur dengan cara melihat hasil kerja dan mengambil waktu untuk memeriksa bagaimana berinteraksi dengan murid, metode pengajaran apa yang efektif, dan bagaimana bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat fokus pada memperkuat aspek yang baik dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua yaitu menerima umpan balik. Menerima umpan balik dengan terbuka dan menghargai perspektif orang lain dapat memperkuat hubungan antara guru dan murid, orang tua, dan rekan kerja. Menerima dan mengambil tindakan atas umpan balik yang diberikan, seorang guru dapat terus meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar dan memenuhi kebutuhan murid mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.